Assalamualaikum, Sobahul Khair. Bagaimana kabar anak-anak Bunda kelas 4? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada pelajaran bahasa Arab. Hari ini insya Allah kita akan mereview pelajaran-pelajaran setelah UTS kemarin, untuk menghadapi penilaian akhir tahun teman-teman. Masya Allah, udah mau naik ke kelas 5 nih. Bagaimana perasaannya? Mau naik ke kelas 5? Kalau mau berarti juga harus belajar keras, berdoa keras, juga bertawakal dengan keras. Jadi nggak cuma mau doang, tetapi juga harus berusaha belajar keras dan juga berdoa. Jangan lupa untuk berdoa. Oke, untuk PAT, persiapan PAT hanya ada 2 bab, tetapi bukan hanya doang nih, tetapi harus dipelajari dan dipahami dengan baik apa yang ada di kedua bab tersebut. Bab apa aja itu? Bab 7, bab Al-Insan, lalu juga bab 8, yaitu hari-hari pada satu pekan. Bagaimana Bunda untuk bisa gampang bahasa Arabnya? Bahasa Arab mudah jika kita tahu kosakata dalam bahasa Arab. Bunda harap teman-teman mencoba dan berusaha untuk menghafal kosakata yang ada di dalam kedua bab itu. Untuk cara menghafalkannya sudah pernah Bunda share di YouTube di bab 7 itu ya. Cara menghafalkannya bagaimana? Cara menghafalkannya kita akan ulang lagi di sini. Jadi dengan nada Al-Insan itu apa ya? Oh, 2 mata saya. Ceritanya sudah Bunda urutkan dari punya suami, lalu punya istri, ada bayi, lalu jadi anak laki-laki, anak perempuan. Selanjutnya ada pemuda, ada pemudi, lalu juga nanti menjadi rojulun, menjadi mar'atun, menjadi wanita, lalu juga nanti menjadi kakek dan nenek. Yuk kita sama-sama ulang agar kita bisa mereview kosakata yang ada di bab 7. Oke teman-teman, 2 mata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Zaujun itu suami, zaujatun itu istri, sobiyun itu bayi, al-insan manusia. Sudah ya. Selanjutnya jadi bayi lalu jadi apa? Jadi anak. Anaknya masih kecil, laki-laki dan perempuan. Waladun anak laki-laki, bintun anak perempuan, fata itu pemuda, fatatun itu pemudi. Setelah menjadi pemuda dan pemudi menjadi apa kira-kira? Menjadi laki-laki dan perempuan dewasa. Rojulun laki-laki, mar'atun perempuan, jadun itu kakek, jadatun itu nenek. Wow, udah selesai tuh kalau udah jadi kakek sama nenek. Selanjutnya kita masuk ke yang ada anggota tubuh yang ada di paling atas, yaitu sya'run atau rambut. Sya'run itu rambut, jismun itu badan, mahirun itu pandai, jahilun itu bodoh. Nah kita mulai kebalikannya nih ya. Ada mahirun pandai, lalu jahilun itu bodoh. Selanjutnya banyak, kathirun itu banyak, kolilun itu sedikit besar, kabirun itu besar, sogirun itu kecil. Jadi kebalikannya ya. Selanjutnya ada panjang, towilun itu panjang, kosirun itu pendek, kowiyun itu kuat, do'ifun itu lemah, salimun orang sehat, maridun orang sakit. Salimun bisa orang sehat atau bisa sehat, maridun orang sakit. Bala artinya tentu, idzan artinya jadi. Nah itu adalah kosakata yang ada di bab 7. Nah
Setelah menghafalkan kosakata, kita coba masuk ke halaman 65. Coba teman-teman lihat di halaman 65 ada pertanyaan mulai dengan kaifa dan dimulai juga dengan hal. Nah, kaifa haluka. Nah, itu kaifa, apa maksud dari kaifa? Yaitu bagaimana. Kalau ada ditanyanya kaifa as-sabiyu. Nah, bagaimana bayi itu? Nah, bayi itu gimana sih ciri-cirinya? Biasanya bayi itu masih lemah, kecil. Berarti as-sabiyu jismuhu, jismun badan, hu-nya kembali ke dia. Masih ingat tentang domir? Nah, jismuhu. Kenapa pakai hu bukan pakai ha? Karena sobiyun itu masih muzakkar. As-sobiyu jismuhu soghirun wa dhaifun. Bisa seperti itu. Atau bagaimana misalnya kaifa al bintu, bagaimana anak perempuan? Biasanya anak perempuan identik dengan apa ya? Oh, al bintu sya'ruha. Kenapa pakai ha? Karena al bintu itu perempuan atau muannas. Al bintu sya'ruha tawilun. Betul sekali teman-teman, alhamdulillah. Itu ketika pertanyaan dimulai dengan kaifa, bagaimana. Ketika kita mulai dengan kaifa, kita harus bisa menjelaskan bagaimana keadaannya yang ditunjukkan itu. Bagaimana anak laki-laki, bagaimana anak perempuan. Nah, kita jelaskan dengan kosakata yang tadi sudah kita coba hafalkan. Selanjutnya dimulai dengan hal. Halil bintu sya'ruha tawilun. Apakah rambutnya anak perempuan itu panjang? Kalau kita mau menjawab dengan iya, kita jawab dengan na'am. Tapi kalau misalnya kita mau menjawab dengan tidak, la, dimulai dengan na'am. Iya, rambutnya anak perempuan itu panjang. Berarti kita susun lagi kalimatnya. Na'am al bintu sya'ruha tawilun. Kalau tidak, misalnya halil waladu sya'ruhu tawilun, tentunya tidak ya. Berarti la al waladu sya'ruhu qasirun. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ketika ada pertanyaan hal, jawabannya antara dua. Na'am jika kita setuju, atau la jika tidak, kita tidak membenarkan pertanyaan tersebut. Oke? Nah, selanjutnya kita masuk kepada bab 8 terakhir, yaitu tentang nama-nama hari. Sebenarnya nama-nama hari dalam bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab, dimulai dari hari Senin. Nah, itu dari kata al-isnaini. Ada hari Selasa dari kata as-sulasa. Ada hari Rabu, hari Arbi'a. Ada hari Kamis, ada al-Khamis. Ada Jumat, hari Jumat, al-Jumu'atu. Dan hari Sabtu, as-Sabtu. Dan hari Minggu, Bunda sarankan untuk merubah kalau kita ngomong hari Minggu itu dengan kata al-Ahad atau dengan hari Ahad ya teman-teman. Jadi coba diganti, ketika kita bilang hari Minggu bukan hari Minggu tetapi al-Ahad. Karena kita ini orang Islam, orang Muslim, kita coba diganti dengan hari Ahad. Nah, hari Ahad boleh. Selanjutnya kalau misalnya kita hafalkan gimana? Kayak nada Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, itu sama dengan itu. Al-Isnain, Sulasa, Arbi'ah, Khamis, Jumu'ah, Sabtu, Ahad, zalika asmaul ayyam. Gampang sekali ya teman-teman, alhamdulillah. Nah, bagaimana nanti kalau misalnya ditanya ada 4 macam pertanyaan. Misalnya al-an itu artinya sekarang. Al-an yaumul. Nah, yaum artinya hari. Kalau misalnya al-an yaumul
kita ditanya hari ini hari apa, al-an yaumul titik. Kita harus bisa menyebutkan hari ini hari apa. Atau misalnya kemarin hari Minggu atau hari Ahad. Amsi, nah amsi kemarin yang sudah lalu itu amsi yaumul ahad. Al-an kalau misalnya kemarin hari Ahad, sekarang kira-kira hari apa? Hari Isnain. Berarti al-an yaumul isnaini. Jika amsi itu hari yaumul ahad. Atau bisa juga misalnya godan, pakai godan. Godan besok, godan yaumul arbi'a. Godan yaumul arbi'a. Besok hari Rabu. Al-an berarti sekarang kira-kira hari apa? Kalau besok hari Rabu pakai godan. Godan yaumul arbi'a. Al-an berarti apa ya? Kalau besok hari Rabu berarti sekarang hari apa? Yaumus Sulasa. Betul sekali. Selanjutnya kalau lusa gimana Bunda? Lusanya itu setelah besok ya. Berarti menggunakan ada godan-godannya, yaitu ba'dal ghadi. Nah, ba'dal ghadi. Ba'dal ghadi lusa yaumul jumu'ah. Al-an misalnya seperti itu pertanyaannya. Ba'dal ghadi yaumul jumu'ah. Al-an lusa itu hari Jumat. Berarti kalau sekarang tuh hari apa kira-kira? Mundur berarti ya. Jumat, Kamis, Rabu. Al-an yaumul arbi'a. Atau misalnya lusanya lusa kemarin. Udah kemarin nih. Lalu kemarinnya lagi, maksudnya itu kemarin lusa. Itu menggunakan qoblal amsi. Ingat-ingat ya, ada qoblal amsi, ada amsi, ada al-an, ada godan, dan ada ba'dal ghad. Qoblal amsi, kemarin lusa. Misalnya ada pertanyaan, al-an yaumul isnain. Al-an yaumul isnain. Qoblal amsi berarti gimana? Hari ini hari Senin, berarti lusa kemarin itu hari apa kira-kira? Betul, yaumus sab. Nah itu dia tentang pelajaran review bab 7 dan 8. Semoga teman-teman bisa memahami dan sudah ingat agar nanti ketika praktek, ujian praktek nanti dapat maksimal dan juga dalam ujian tulisnya. Bunda mohon maaf belum bisa meeting secara langsung dengan teman-teman karena Bunda sedang ada kegiatan di luar kota. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam review dan menggantikan pertemuan kita gitu. Bunda akhiri, tetap semangat dan jaga kesehatan semuanya, dan semoga teman-teman dipermudah dalam PAT tahun ini dan semuanya naik ke kelas 5. Amin ya robbal alamin. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.